gua. Silahkan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan hasil penelitian tentang penerapan algoritma long short term memory yang disingkat LSTM untuk prediksi penjualan harian pada Superstore. Sebelum masuk ke poin, izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irja Wiyardi Putra dengan NIM 2303010063 dan ada Ferdianto Rajanda Dwi Suganda dengan NIM 2303010055. Kemudian ada Ega Patria Anggara Yusuf dengan NIM 2303010057. Latar belakang masalah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan retail seperti Superstore adalah fluktuasi permintaan pasar yang tidak menentu. Ketidakmampuan dalam memprediksi penjualan di masa depan dapat mengakibatkan penumpukan stok atau kehabisan stok. Yang keduanya berdampak negatif pada profitabilitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma LSTM dalam prediksi total penjualan harian Superstore berdasarkan data histori transaksi. Teknologi deep learning, khususnya Recurrent Neural Network, yang disingkat RNN, dengan arsitektur long short term memory, yang disingkat LSTM, telah terbukti efektif dalam menangani data time series yang memiliki pola non-linear dan dependensi jangka panjang. Rumusan matematika. Inti dari LSTM adalah cell state yang diatur struktur gerbang persamaan matematis untuk forget gate. Rumusnya FT, input gate IT, output gate OT, dapat dituliskan sebagai berikut, di mana S adalah fungsi aktivasi sigmoid, W adalah bobot, B adalah bias, HT min 1 adalah hidden state, dan XT adalah input waktu. Output akhir dari model dipengaruhi oleh gerbang-gerbang tersebut untuk menyelesaikan prediksi penjualan. Hasil ini adalah hasil evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan mean absolute error yang disingkat MAE, yang dihitung dengan persamaan MAE sama dengan 1 per N, sigma N elemen I sama dengan 1, kemudian YI dikurangi Y pangkat I. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ega Patria. Baik, terima kasih. Berikut adalah grafik riwayat penjualan harian Superstore Sales. Untuk penjelasannya, yang pertama ada poin A, yaitu komponen grafik. Untuk sumbu X adalah menunjukkan tanggal, menunjukkan rentan waktu penjualan dari sekitar awal tahun 2015 hingga awal tahun 2019. Setiap titik mewakili satu hari penjualan. Untuk sumbu Y, mengindikasikan adalah total penjualan, yang di sini adalah rupiah atau USD. Menunjukkan nilai total penjualan per hari. Semakin tinggi titik atau garis, semakin besar nilai penjualannya. Untuk garis biru menunjukkan data penjualan harian yang menggambarkan fluktuasi naik turun penjualan setiap hari. Untuk poin B, pola dan insight yang terlihat. Untuk fluktuasi harian yang tinggi, penjualannya sangat tidak stabil terlihat dari garis yang naik turun tajam. Hal ini wajar untuk data harian karena dipengaruhi oleh jumlah transaksi harian,
promo, dan hari libur atau event tertentu. Adanya lonjakan spike penjualan. Terdapat beberapa lonjakan ekstrem, misalnya awalnya 2015 penjualan mencapai lebih dari 25.000. Untuk sekitar tahun 2017 sampai 2018, lonjakan di kisaran 15. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh promo besar, transaksi dalam jumlah besar, dan event khusus. Tren jangka panjang cenderung meningkat. Jika dilihat secara keseluruhan, di awal periode 2015, penjualan harian relatif lebih rendah. Menjelang 2018 sampai 2019, nilai penjualan harian lebih sering berada di level yang lebih tinggi. Ini mengindikasikan pertumbuhan penjualan jangka panjang. Untuk yang terakhir adalah poin C, yaitu variasi penjualan semakin besar. Di tahun-tahun akhir, rentang antara penjualan kecil dan besar semakin lebar. Artinya, aktivitas bisnis semakin ramai dan volume transaksi dan variasinya meningkat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdianto. Baik, ini adalah hasil utamanya. Seperti yang bisa kita lihat di grafik ini, garis biru adalah penjualan yang sebenarnya terjadi. Garis merah adalah tebakan pemutar AI. Bisa dilihat garis merah mampu mengikuti alurnya. Saat penjualan ahli turun, prediksi ikut turun. Saat tren naik, dia ikut naik. Ini membuktikan modelnya belajar. Untuk poin A, komponen grafik sumbu X hari ke dalam data testing menunjukkan 100 hari terakhir pada data pengujian. Setiap titik mewakili 1 hari. Data ini tidak digunakan saat pelatihan, melainkan khusus untuk evaluasi model. Dan untuk sumbu Y, jumlah penjualan, menunjukkan besar penjualan harian. Nilai yang lebih tinggi berarti penjualan lebih pada hari tersebut. Untuk garis biru, penjualan asli atau aktual, menampilkan nilai penjualan sebenarnya. Terlihat sangat fluktuatif dengan banyak lonjakan tajam, atau bisa disebut spike. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh promo, event khusus, pembelian dalam jumlah besar. Garis merah putus-putus dari hasil prediksi AI LSTM menunjukkan hasil prediksi model LSTM. Polanya lebih halus dibandingkan data aktual, mencerminkan pola umum penjualan, bukan kejadian ekstrim. Untuk poin B, analisis hubungan data aktual versus prediksi. Kemampuan LSTM mengikuti tren naik dan turun secara umum, menjaga prediksi tetap berada di rentang nilai yang masuk akal. Ini menunjukkan model berhasil mempelajari pola historis data. Keterbatasan LSTM, model belum mampu menangkap lonjakan ekstrim secara akurat. Prediksi LSTM tetap berada di nilai rata-rata. LSTM fokus pada pola berulang, spike bersifat acak dan jarang. Indikasi model dari grafik. Model cenderung underfitting, ringan, prediksi terlalu halus dibandingkan data aktual. Variabilitas data belum sepenuhnya terwakili. Untuk poin implikasi untuk pengembangan model. Menambahkan jumlah epoch, menyesuaikan window size, menambahkan fitur lain seperti hari, bulan, dan promo. Menunjukkan arsitektur LSTM bertingkat. Kesimpulannya, algoritma LSTM dapat diterapkan untuk memprediksi penjualan harian Superstore. Meskipun data penjualan memiliki fluktuasi yang sangat ekstrim, model mampu mengenali tren pergerakan data dengan nilai MEA sebesar 1.718.000 untuk penelitian selanjutnya. Disarankan untuk menambahkan fitur lain seperti hari libur atau diskon untuk meningkatkan akurasi prediksi pada nilai-nilai puncak. Dan sebagai penutup, mungkin sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.